Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahma Maulia dari kelas 6A. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai turunan, sifat-sifat turunan, dan jenis-jenis turunan pada fungsi kompleks. Nah, jadi materi pertama ada turunan. Nah, definisi dari turunan ini adalah di mana jika diberikan fungsi f yang didefinisikan pada daerah D, di mana D ini merupakan domain, dan Z0 itu merupakan elemen dari domain itu atau daerah dari D tersebut. Jadi, jika diketahui bahwa nilai limit f z tambah delta z dikurang f z0 per delta z, di mana delta z mendekati z0 ini ada, maka limit tersebut disebut dengan turunan fungsi f di titik z0. Jadi pada dasarnya turunan pada fungsi kompleks ini sama juga dengan turunan pada bilangan real yang kita sudah pelajari pada kalkulus. Nah, jadi kalau limit ini ada limit fz tambah delta z dikurang fz0 per delta z, di mana delta z mendekati z0. Z0 ini 0 ya, dimana ini delta Z ini mendekati 0, dia ada. Nah, jika limit ini ada, maka jadi kita notasikan dengan f absen Z ya. Nah, maka dia akan menjadi f absen Z sama dengan limit fz tambah delta Z dikurang fz0 per delta Z, dimana delta Z mendekati 0. Nah, jadi kan hampir sama juga seperti bilangan real, turunan pada bilangan real. Bedanya di sini hanya z bilangan kompleks. Kalau bilangan real dia biasanya x, kalau enggak y, kalau enggak y, ya kan. Nah, selanjutnya untuk lebih memahaminya kita masuk ke contoh. Nah, dengan menggunakan definisi dapatkan turunan dari fz sama dengan z kuadrat ditambah 3z. Nah, jadi kita menggunakan definisi tadi ya, dimana definisi tadi merupakan f absen z sama dengan limit fz tambah delta z dikurang fz0 per delta z, dimana delta z mendekati 0. Nah, jadi yang fz yang ini langsung saja. Nah, ini kan z tambah delta z, ini kan z ini dalamnya, dimana di sini z di sini adalah kuadrat. Nah, kita kuadratkan z tambah delta z, kuadrat ditambah, pokoknya yang ada z ini kita ganti dengan delta, z tambah delta z. Jadi 3 dikali z tambah delta z dikurang, dimana fz0 ini merupakan dari soalnya itu z kuadrat tambah 3z. Nah, kita kurangkan dengan z kuadrat tambah 3z dibagi dengan delta z. Nah, dimana limit delta z mendekati 0. Selanjutnya, kita tinggal kuadratkan ini, yang dimana hasilnya adalah z kuadrat ditambah 2z delta z ditambah delta z kuadrat. Ini dikalikan ke dalam, jadi 3z ditambah 3 delta z. Dan ini juga min z kuadrat, jadi min z kuadrat, min kali plus jadi min 3z. Nah, selanjutnya ini per delta z ya, dimana delta z mendekati 0. Limit, jadi hasil ini, nah dari hasil yang sudah kita dapat, ini kan z kuadrat ini bisa habis nih kan, digunakan dengan min z kuadrat. Lalu yang ini juga 3z dengan min 3z. Maka akan tersisa 2z delta z ditambah delta z kuadrat ditambah 3 delta z per delta z, dimana delta z di sini mendekati 0. Nah, ini kan ada delta z, semuanya delta z, maka kita bagi aja nih. Ini habis, jadi delta z bagi delta z 1 kan, ini delta z kuadrat dibagi delta z, ini dibagi delta z dengan delta z, jadi tinggal limit 2z ditambah delta z ditambah 3. Dimana delta z mendekati 0. Nah, jadi tinggal 2z ditambah delta z ini mendekati 0, jadi kita ganti dengan 0, maka tersisa 2z tambah 3. Nah, jadi dapat diperoleh bahwa turunan dari fz
sama dengan Z kuadrat ditambah 3Z adalah F absen, di mana turunan pertama adalah 2Z tambah 3. Sebenarnya ini bisa saja kita langsung turunkan seperti pada konsep penurunan penurunan bilangan real. Nah, ini kan kalau diturunkan terhadap Z, jadi pangkat ini ke depan, jadi 2Z, ya kan? Ditambah ini kalau diturunkan terhadap Z, jadi tinggal 3, jadi 2Z tambah 3. Nah, karena pada soalnya disuruh sesuai dengan definisi, dengan menggunakan definisi, kita disuruh mencari turunan ini. Maka kita menggunakan definisi, yaitu dengan limit. Nah, selanjutnya materi kedua ada sifat-sifat turunan. Ada beberapa sifat turunan. Yang pertama ada di mana C dikali FZ, C ini konstan ya, konstanta. Nah, jika diturunkan terhadap Z, maka dapat kita tuliskan juga sama dengan C F absen Z atau C turunan pertama daripada Z. Yang kedua juga pada penjumlahan, jika ada F Z ditambah GZ diturunkan terhadap Z, maka dapat dituliskan turunan pertama FZ ditambah turunan pertama dari Z atau F absen Z ditambah G absen Z. Begitupun pada pengurangan, tinggal gantikan saja operasinya di pengurangan dan perkalian. Nah, perkalian ini sebenarnya sama seperti aturan pada aturan diferensial bilangan real. Jadi kalau ada FZ dikali GZ diturunkan terhadap Z, maka akan menghasilkan V U absen dikali V ditambah ini U dikali V absen. Nah, seperti itu. Jadi kalau pada perkalian bilangan real kan seperti itu. Jika ada suatu bilangan real yang diturunkan, maka nanti dia U absen dikali V ditambah U V absen. Begitupun pada pembagian, jika ada FZ per GZ diturunkan terhadap Z, maka dia akan sama dengan U, di mana U di sini adalah U absen, yaitu F absen Z dikali GZ. Jadi ini U, ini V ya. Jadi V absen Z dikali GZ dikurang U. Nah, U-nya FZ dikali V absennya adalah G absen Z. Nah, dibagi V kuadrat, di mana V kuadrat adalah GZ, jadi GZ kuadrat. Selanjutnya, nah ini seperti aturan rantai ya. Yang keenam ada aturan rantai pada persamaan diferensial. Nah, ini jika W sama dengan FU, U sama dengan GV, dan V sama dengan HZ, maka akan didapatkan dW per dz adalah sama dengan dW per du dikali du per dv dikali lagi dv per dz. Jadi ini seperti aturan rantai. Yang ketujuh ada sifat jika W sama dengan Fz, maka Z sama dengan F absen dari W itu sendiri. Nah, sehingga didapatkan dW per dz adalah 1 per dW per dz. Yang ke-8 ada jika ZFT dan W sama dengan GT, di mana T adalah sebuah parameter, maka akan didapatkan dW per dt sama dengan dW per dz per dz per dt. Nah, jadi sama seperti video-video sebelumnya, jika ada suatu sifat-sifat, maka harus dibuktikan. Jadi pembuktian ini sama saja sih seperti pembuktian pada aturan turunan diferensial pada bilangan real. Nah, selanjutnya materi ketiga ada jenis-jenis turunan. Ada beberapa jenis turunan sama seperti sifat-sifat tadi. Yang pertama ada turunan fungsi elementer. Nah, dimana misalkan C konstan kompleks dan F jadi disebutkan suatu fungsi kompleks yang didefinisikan pada daerah D atau daerah domain, maka akan berlaku jika C tadi konstan diturunkan terhadap Z, maka hasilnya itu adalah 0. Nah, ini dapat dibuktikan dimana jika kita buktikan sesuai definisi tadi, F absen Z sama dengan limit
fz tambah delta z dikurang fz0 delta z per delta z, dimana delta z mendekati 0. Jadi fz-nya kan konstan, jadi c dikurang c, fz0 juga konstan, jadi c dikurang c adalah 0, dan per delta z, dimana limit delta z mendekati 0, jadi 0 dibagi delta z ada 0. Jadi terbukti bahwa turunan daripada c jika diturunkan terhadap z maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya ada dimana ini seperti sifat tadi ya, dia kalau ada suatu konstanta yang dikalikan dengan fz, maka itu akan kita dapat tuliskan dengan c absen z. Yang ketiga ada sifat perpangkatan. Jadi kalau ada perpangkatan kan, nah pangkatnya kita kedepankan dan pangkatnya kita kedepankan, lalu pangkatnya kita kurangkan. Nah, berikut buktinya. Jika kita menggunakan definisi tadi, fz dikurang fz0 per z dikurang z0. Jadi delta z itu sama dengan juga z dikurang z0 ya. Nah, jadi fz di sini adalah z pangkat n dikurang z0 per z dikurang z0. Ini kan kalau kita buat saja model modifikasi agar z dikurang z0 bisa dicoret nih, z dikurang z0. Jadi tinggal limit z pangkat n kurang 1 ditambah sampai z0 n dikurang 1. Nah, itu dimana z mendekati z0 dan akan sama dengan n z0 n kurang 1, maka terbukti. Yang kedua ada turunan fungsi eksponen dan logaritma. Jadi kalau ada eksponen pasti lalu ada logaritmanya kan. Nah, jadi ini seperti kita belajar kalkulus juga, jika ada suatu eksponen kita turunkan, mana e pangkat z diturunkan terhadap z, maka dia tetap e pangkat z. Jadi buktinya misalkan y sama e pangkat z, maka dan daripada y adalah z. Nah, jadi menurut diferensial implisit di mana 1 per y absen itu akan sama dengan 1. Dan oleh karena itu y absen kan sama dengan y, maka y di sini ada 1, maka dia tetap e pangkat z. Jadi terbukti bahwa e pangkat z turunkan terhadap z akan sama dengan e pangkat z. Selanjutnya ada logaritma atau ln, mana jika ada a pangkat z diturunkan terhadap z, ini akan sama dengan e pangkat z ln a. Akan sama dengan a pangkat z ln a. Jadi buktinya pertama kita misalkan dulu a pangkat z itu e z ln a. Jadi kita turunkan keduanya. A pangkat z diturunkan terhadap z dan e pangkat z ln a kita turunkan terhadap z. Maka dapatkan e pangkat z ln a diturunkan terhadap z sama dengan e. Jadi kalau ada seperti sifat tadi, kalau ada diturunkan konstanta dipindahkan ke depan lalu kita turunkan lagi, maka hasilnya akan sama dengan a pangkat z ln a. Jadi terbukti. Selanjutnya ada logaritma e pangkat z diturunkan terhadap z, itu akan sama dengan ln z 1 per z. Nah, seperti ini buktinya ya. Jadi akan sama dengan 1 per z. Yang keempat ada log a z terhadap diturunkan terhadap z akan sama log a e per z. Dan yang kelima ada a log z akan sama a log z per z. Selanjutnya ada turunan fungsi trigonometri. Jadi kalau ada jadi ini seperti turunan fungsi bilangan real sama saja. Jadi kalau ada sin z turunkan terhadap z maka akan sama dengan cos z. Nah, seperti ini ya buktinya. Selanjutnya, jika ada cos z diturunkan terhadap z, maka hasilnya adalah min sin z. Jadi, kalau cos diturunkan hasilnya adalah min sin. Kalau sin diturunkan adalah cos. Maka kita dapat seperti ini buktinya ya. Ini sebenarnya sudah kita pelajari di kalkulus. Nah, jika ada tan z diturunkan, maka akan sama dengan secant kuadrat z. Nah, ini. Nanti hasilnya 1 per cos kuadrat z, dimana 1 per cos kuadrat z itu akan sama dengan secant kuadrat z. Jadi terbukti bahwa tan z itu sama dengan turunan daripada tan z itu merupakan secant kuadrat z.
Selanjutnya, turunan fungsi inverse trigonometri. Jika ada Z sama dengan sin W, maka kemudian W ini merupakan inverse-nya, itu kita dapat tulis sin inverse, di mana Z di sini disebut dengan inverse dari sin. Atau arcos sin daripada Z. Ada berapa turunannya, yaitu sin inverse Z dengan terhadap Z akan sama dengan 1 per akar 1 dikurang Z kuadrat. Kalian bisa lihat buktinya ya, seperti ini. Yang kedua ada cos inverse cos, itu akan cos akan sama turunan dari inverse cos akan sama dengan min 1 per Z kuadrat dikurang 1. Dan turunan daripada inverse tan akan sama dengan 1 per 1 tambah Z kuadrat. Kotangen, inverse kotangen ada min 1 per 1 tambah Z kuadrat. Sekan ada 1 per 1 akar Z kuadrat dikurang 1. Dan kosekan akan sama dengan min 1 Z kuadrat dikurang 1. Selanjutnya ada turunan fungsi hiperbolik, dimana jika ada sin HZ itu akan sama cos Z. Ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari di kalkulus, jadi mengulang saja pada fungsi kompleks ini. Dan yang kedua ada cos Z, itu akan sama dengan sin Z. Selanjutnya, jika ada tan Z akan sama dengan juga secant kuadrat Z. Buktinya dapat kalian lihat seperti ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.